keharusan tunduk kepada hukum Allah. Allah SWT berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka, pada hakikat, tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Sesungguhnya, jawaban orang-orang mukmin, ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya Rasulullah menghukum, mengadili, di antara mereka, ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, ketika ayat berikut ini turun kepada Rasulullah SAW, lillahi ma'afis samawati wa ma'afil ard wa intubdu ma'afi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihilah. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Para sahabat merasa berat. Mereka datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berlutut di depan beliau dan berkata, ya Rasulullah, salat, jihad, dan zakat adalah kewajiban yang mampu kami lakukan. Sedangkan ayat yang diturunkan kepada engkau ini tidak mampu kami tanggung. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian ingin mengatakan seperti yang dikatakan oleh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, sebelum kalian, kami mendengar dan kami durhaka. Akan tetapi, katakanlah, kami dengar dan kami taat. Kami memohon ampunan kepadamu, ya Tuhan kami. Kepadamu tempat kembali. Ketika para sahabat telah membacanya dan lidah mereka telah terbiasa, Allah menurunkan ayat berikut. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal muminun. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariku baina ahadim mir rusulihi wa qolu samina wa atana gufra'anaka rabbana wa ilaikal masyir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kembali. Ketika mereka telah melakukannya, Allah Ta'ala menasah, menghapus kandungan ayat ini, dan menurunkan ayat berikut. La yukaulifullahu nafsan illa wus'ahalaha ma'akasabat wa alaiha maktasabat rabbana latu. Ahisna'a innasina awahtana. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Allah berfirman, ya Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltau alal lazina min kablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Allah menjawab, ya Rabbana wa la tuhammilna ma'allata kata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Allah menjawab, ya
Wafu anna wakfir lana warhamna anta maulana fansyurna alal kaumil kafirin. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allah menjawab, ya, hari Muslim. Pelajaran yang dapat dipetik. 1. Nasak. Penghapusan suatu hukum dalam Islam adalah benar adanya. 2. Para sahabat khawatir jika segala hal yang terlintas di pikiran mereka dan belum terwujudkan dalam perbuatan sudah dinilai oleh Allah. Menurut mereka, apa yang terlintas di pikiran adalah sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Namun, setelah mereka membaca ayat di atas, dan sampai pada kalimat, kami mendengar dan taat, Allah mengabulkan keberatan mereka. 3. Allah memberikan pelajaran bagaimana cara berdoa dan memohon kepadanya.